Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya ada di neraka. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kesempatan kita untuk ibadah yang merupakan rizki yang besar. Wa man istama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man qata'a bihi 'amaluhu lam yusrif bihi nasabuh. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, guna dibacakan kitabullah, yaitu Al-Quran, serta dipelajari sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah akan curahkan kepada mereka rahmat, yaitu kasih sayang. Dan Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sebagai tandingan baginya. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Itulah yang harusnya ada pada kita. Cinta terbesar kepada siapa? Kepada Allah. Dan
itulah cinta pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah. Dan cinta itu ibadah yang apabila dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik, apabila cinta itu adalah cinta pengagungan. Adapun kalimat cinta apabila dilontarkan pertama kali adalah cinta sesama lawan jenis. Cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lawan jenis yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Cinta yang pertama adalah cintanya kepada Khadijah. Istri Nabi ada berapa, Bu? 9, 12, banyaklah. Semoga suami kita, suami istrinya satu saja. Maka pembicaraan mengenai cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembicaraan mengenai istri pertamanya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Siapa si Khadijah radhiyallahu anha? Sayyidah Quraisy At-Tahirah, wanita tuannya orang Quraisy yang suci, wanita pembesar Quraisy. Beliau adalah sayyidah, wanita sedunia pada zamannya. Paling mulia pada zaman itu Khadijah. Putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kalab al-Quraisyah al-Asadiyah, dijuluki At-Tahirah, yakni yang bersih atau suci. Pokoknya namanya Khadijah bin Khuwailid binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Quraisy dilahirkan di rumah yang mulia dan terhormat kira-kira 15 tahun sebelum tahun Fil, sebelum tahun Gajah. Padahal tahun Gajah itu tahun dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Khadijah lebih dulu lahir dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaraknya 15 tahun. Jadi 15 tahun lebih dulu dilahirkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia dan pada gilirannya beliau menjadi seorang wanita yang cerdas dan agung. Beliau dikenal sebagai seorang yang teguh dan cerdik dan memiliki perangai yang luhur. Karena itulah banyak lelaki dari kaumnya menaruh simpati kepadanya. Banyak yang simpati kepada Muhammad bin Abdullah, kepada Khadijah binti Khuwailid. Pada mulanya beliau dinikahi oleh Abi Halah bin Zurarah At-Tamimi. Suami pertamanya Khadijah, Abu Halah, yang membuahkan dua anak yang bernama Halah dan Hindun. Khadijah punya anak Halah, yang kedua Hindun, dua-duanya perempuan. Tatkala Abu Halah wafat, beliau dinikahi oleh Atiq bin A'il bin Abdullah Al-Makhzumi hingga beberapa waktu lamanya, namun akhirnya mereka berpisah. Suami pertama Abu Halah, suami keduanya Atiq bin A'il. Nampaknya dari suami kedua ini Khadijah enggak punya anak.
dari para pemuka-pemuka Quraisy yang menginginkan beliau, akan tetapi beliau prioritaskan perhatiannya untuk mendidik putri-putrinya. Juga sibuk mengurusi perniagaan yang mana beliau menjadi seorang wanita yang kaya raya. Banyak yang melamar, tapi Khadijah abaikan. Sibuk ngurus anak, sibuk ngurus dagangan. Suatu ketika beliau mencari orang yang dapat menjual dagangannya, maka tatkala beliau mendengar tentang Muhammad sebelum bi'tsah, sebelum jadi nabi, yang memiliki sifat jujur, amanah, berakhlak mulia, maka beliau meminta kepada Muhammad untuk menjualkan dagangannya bersama seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Dengar ada pemuda yang jujur, terpercaya, Khadijah minta agar dia mengelola dagangannya. Jadi Khadijah kalau zaman sekarang disebut jamur, janda makmur. Orang kaya, kemudian punya pembantu namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Karena ada kamar butohnya ini bilang perempuan. Kalau di Indonesia Maisarah laki atau perempuan? Perempuan. Maka Muhammad Al-Amin pun menyetujuinya. Lalu berangkatlah beliau bersama Maisarah, dan Allah menjadikan perdagangan tersebut menghasilkan laba yang banyak, untung banyak. Dagangannya dibawa oleh Nabi. Sebab orang itu jujur, terpercaya, maka pembeli percaya sama dia. Khadijah merasa gembira dengan hasil yang banyak tersebut karena usaha dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketakjubannya terhadap kepribadian Muhammad lebih besar dan mendalam daripada semua itu. Senang Khadijah, dagangan habis, duit ngumpul, tapi lebih senang lagi sama penjualnya. Kadang perempuan suka begitu, lebih senang lagi kepada Muhammad. Maka mulailah muncul perasaan-perasaan aneh yang berbaur di benaknya, yang belum pernah beliau merasakan sebelumnya. Perasaan aneh di hati Khadijah. Mungkin kenapa kalau saya ketemu Muhammad kok deg-degan? Kenapa kalau saya pandang Muhammad kok gak bosan-bosan? Itu perasaan perempuan kalau sedang jatuh. Pemuda ini tidak sebagaimana kebanyakan laki-laki lain. Maka perasaan itu dicampur dengan perasaan-perasaan yang lainnya. Mikir Khadijah. Akan tetapi dia merasa pesimis. Mungkinkah pemuda tersebut mau menikahinya? Apa dia mau? Dia kan bujangan. Mengingat umurnya sudah sampai 40 tahun. Apa nanti kata orang? Karena dia telah menutup pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya. Dari kemarin banyak yang lamar, gak mau. Ini giliran ada pemuda, zaman sekarang dikatain dasar nyari berondong. Zaman sekarang dikatain. Maka Khadijah pun berpikir, Muhammad. Maka di saat dia bingung dan gelisah karena masalah yang menggelayuti pikirannya, tiba-tiba muncullah seorang temannya yang bernama Nafisah binti Murabbih. Datang Nafisah binti Murabbih. Dia ikut duduk dan berdialog hingga kecerdikan Nafisah mampu menimpa rahasia yang disembunyikan oleh Khadijah tentang problem yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang perempuan lagi muram wajahnya,
Nafisah dulu ngobrol, dipancing-pancing, akhirnya tahu juga. Ternyata Khadijah jatuh cinta. Kalau umur 40, puber keberapa bu? Mungkin puber kedua, mungkin ketiga. Nafisah membesarkan hati Khadijah dan menenangkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang memiliki martabat, keturunan orang terhormat, memiliki harta dan berparas cantik. Kasih tahu, jangan pesimis. Kamu orang yang martabatnya tinggi, kamu orang yang terhormat, kamu juga cantik. Terbukti dengan banyaknya para pemuka Quraisy yang melamarnya. Kadang-kadang orang nggak mau lagi membuka pintu karena dia merasa pesimis. Saya udah tua, apa ada yang mau? Maka orang seperti itu harus dikasih semangat. Selanjutnya tatkala Nafisah keluar dari rumah Khadijah, dia langsung menemui Muhammad Al-Amin hingga terjadilah dialog yang menunjukkan akan kelihayan dan kecerdikan Nafisah. Kata Nafisah kepada Muhammad, apakah yang menghalangimu untuk menikah wahai Muhammad? Umur udah 25, kenapa nggak nikah-nikah? Itu bersama Nafisah. Kata Muhammad, aku nggak memiliki apa-apa untuk menikah. Aku nggak punya duit. Yang menunjukkan penghalang nikah diantaranya adalah harta. Nafisah mengatakan dengan tersenyum, jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang kaya, cantik dan berkecukupan, apakah kamu mau menerimanya? Ditawarin, mau gak? Gak disebut dulu namanya. Ada nih orangnya cantik, kayak dia juga kaya. Kata Muhammad, siapa dia? Kata Nafisah, Khadijah binti Khuwailid. Udah kenal Nabi, bos saya itu. Maka Muhammad, jika dia setuju, aku pun setuju. Jika dia setuju, aku pun setuju. Ini jawaban yang bagus biar tidak menghinakan dia. Kalau bilang aku mau, ketahuan dia mauan. Kadang-kadang orang di SMS begitu, mau gak nikah sama saya? Jawabannya mau, punya panjang gitu. Tapi Nabi gak bilang begitu. Kalau dia mau, saya mau. Jadi kalau ada yang nawarin, jawabannya begitu. Kalau kamu mau, saya mau. Kalau nggak jadi deh, nggak jadi ya nggak apa-apa. Jadi tenang aja. Pinter-pinterlah memberikan jawaban. Selanjutnya, Nafisah pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Sedangkan Muhammad Al-Amin memberitahukan kepada paman-paman beliau tentang keinginannya untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Kemudian pergilah Abu Talib, Hamzah, dan yang lain menemui Khadijah yang bernama Amr bin Asad untuk melamar Khadijah bagi putra saudaranya. Dan selanjutnya menyerahkan mahar. Jadi Abu Talib pamannya dia yang melamar. Hamzah juga pamannya karena ayah Nabi sudah tidak ada sejak Nabi dikandung. Setelah usai akad nikah, disembelihlah beberapa ekor hewan, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Pesta pernikahannya bagi-bagi makanan. Khadijah membuka pintu bagi keluarga dan handai taulan, dan ternyata di antara mereka terdapat Halimatus Sa'diyah yang datang untuk menyaksikan pernikahan anak yang pernah disusuinya. Khadijah orang kaya bikin pesta yang besar pada datang. Yang datang di antaranya Halimatus Sa'diyah, wanita dari As-Sa'di yang dulu kecilnya Nabi, dia yang menyusui.
ibu susunya. Setelah itu dia kembali ke kampungnya dengan membawa 40 ekor kambing sebagai hadiah perkawinan yang mulia dari Khadijah. Khadijah luar biasa kayanya. Ini ibu susunya Nabi dikasih hadiah 40 ekor kambing. Kalau sekarang kambing harga 3.500.000, nah dikali 40 berapa? 150 juta. 140 juta. Kelas 100 juta. Karena dahulu dia telah menyusui Muhammad dan sekarang Muhammad menjadi suaminya tercinta. Nah, itulah cinta pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Maka jadilah Sayyidah Quraisy sebagai istri dari Muhammad Al-Amin dan contoh yang paling utama serta paling baik dalam hal mencintai suami dan mengutamakan kepentingan suami daripada kepentingannya sendiri. Kadang orang-orang menikah itu ada teori bisnis, cari keuntungan. Aku kalau nikah sama dia dapat apa? Tetapi ini enggak. Aku nikah dengan dia, apa yang bisa aku berikan? Itu harusnya. Jangan memikirkan apa yang aku dapatkan dalam pernikahan, tapi harusnya dipikirkan apa yang bisa saya berikan. Kalau pernikahan diawali dengan niat apa yang bisa saya dapatkan, jika dia mendapatkan apa yang diinginkan, pernikahan itu terus berjalan. Tetapi ketika tidak didapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya pernikahan kandas di tengah jembatan. Maka kalau kita menikah, punya prinsip apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa suami berikan kepada istri, apa yang istri bisa berikan kepada suami. Itu yang harusnya terpikir. Manakala Muhammad mengharapkan Zaid bin Harithah, maka dihadiahkan oleh Khadijah kepada Muhammad. Demikian juga tatkala Muhammad ingin mengambil salah seorang dari putra pamannya Abu Thalib, maka Khadijah menyediakan satu ruang bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar dia dapat mencontoh akhlak suaminya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah, Khadijah itu punya budak ganteng, budaknya cerdas, namanya Zaid bin Harithah. Jadi pamannya Khadijah beli budak ada 3, kemudian ditawarkan sama Khadijah, kamu mau yang mana? Dilihat Zaid paling terang tatapan matanya menunjukkan dia cerdas, maka Zaid bin Harithah dijadikan budaknya Khadijah. Begitu Muhammad nikah dengan Khadijah, melihat Zaid bin Harithah tertarik, dikasih jadi budak untuknya. Kemudian Muhammad SAW melihat pamannya itu Abu Thalib susah hidupnya, gak bisa membiayai anak-anaknya, maka Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib yang namanya Ali, diangkat oleh Nabi, hidup di rumah tangga Nabi. Khadijah siapin kamar khusus untuk Ali. Begitulah Khadijah radhiyallahu anha berkorban untuk suaminya. Allah memberikan karunia pada rumah tangga tersebut berupa kebahagiaan dan nikmat yang melimpah, dan mengaruniakan kepada keduanya putra-putri yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 6. Jadi Khadijah sudah umur 40 tahun tapi masih bisa melahirkan 6 putra-putri. 2 putra, 4 putri.
Maka teori kedokteran mana? Zaman sekarang udah 40 tahun, udah gak bagus hamil lagi. Gak benar. Menurut teori kedokteran begini-begini. Nah ini buktinya Khadijah. Udah 40 tahun masih punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Sampai 6. Adapun Qasim dan Abdullah meninggal masih kecil. Qasim dan Abdullah meninggal masih kecil. Adapun Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum sempat menikah mereka, tetapi semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal. Semua putra-putri Nabi meninggal sebelum Nabi meninggal, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha masih hidup ketika Nabi wafat. Tapi kemudian 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah pun juga menyusul ayah meninggal. Semoga kita nanti bisa ketemu dengan keluarga Nabi di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad Al-Amin As-Siddiq menyukai khalawat, suka menyendiri, i'tikaf di Gua Hira. Bahkan tiada satu aktivitas yang lebih dia sukai daripada menyendiri. Beliau menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah di Gua Hira sebulan penuh pada tiap tahunnya. Beliau tinggal di dalamnya beberapa malam dengan bekal yang sedikit, dengan bekal yang sedikit jauh dari perbuatan yang sia-sia dilakukan oleh orang-orang Mekah, yakni menyembah berhala dan lain-lain. Kenapa suka menyendiri? Karena di Mekah itu banyak perbuatan sia-sia, banyak maksiat. Nabi enggak tenang lihat kemaksiatan, maka menjauh, berada di dalam goa dengan membawa bekal. Sayyidah At-Tahirah tidak merasa tertekan dengan tindakan Muhammad yang terkadang harus berpisah jauh darinya. Khadijah sabar. Suaminya jarang pulang ambil bekal berangkat lagi. Tidak pula beliau mengusir kegalauannya dengan banyak pertanyaan maupun ngobrol yang tidak berguna. Kadang orang suaminya nggak ada, bingung dia. Ngapain? Akhirnya chattingan, WhatsAppan dengan orang. Khadijah enggak pernah chattingan karena belum ada. Bahkan beliau mencurahkan segala kemampuannya untuk membantu suaminya dengan cara menjaga dan menyelesaikan tugas yang harus dia kerjakan di rumah. Tugas-tugasnya yang ada di rumah dikerjain begitu seharusnya ibu-ibu. Suami lagi dinas keluar kota, di rumah gimana itu diberesin rumahnya, rak piring yang berantakan dirapikan, kembang-kembang yang sudah pada apa yang ada di rumah hendaknya dikerjakan. Dan lebih bagus lagi kalau dia sibuk membaca Al-Quran, sibuk menghafal doa-doa. Dan sekarang sibuk ngaji, tiap hari ngaji, alhamdulillah. Tiap pulang ngaji kerudung baru. Akhirnya penuh lemarinya dengan kerudung. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke goa, kedua mata beliau senantiasa mengikuti suaminya yang terkasih dari jauh. Bahkan beliau juga menyuruh orang-orang untuk menjaga beliau tanpa mengganggu suaminya yang sedang menyendiri. Jadi Khadijah menyuruh orang suruh awasin Muhammad dari jauh, jangan diganggu dia. Rasulullah SAW tinggal di dalam gua tersebut hingga batas waktu yang Allah kehendaki. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam dengan membawa kemuliaan dari Allah, sedangkan beliau di dalam gua Hira. Waktu itu bulan Ramadan,
Jibril datang dengan membawa wahyu. Selanjutnya beliau SAW keluar dari goa menuju rumah beliau dalam kegelapan fajar dengan ketakutan. Datang Jibril, kemudian Nabi SAW disuruh baca, Iqra, baca. Muhammad ketakutan, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Lalu Muhammad dipeluk oleh Jibril sampai tersengal-sengal, lalu dikatakan kepadanya, Iqra, baca. Nabi mengatakan, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Sampai Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama kali turun. Selanjutnya pulang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni, selimuti aku menggigil Nabi, minta diselimuti. Setelah Khadijah meminta keterangan perihal peristiwa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, wahai Khadijah, sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku. Aku khawatir terhadap diriku, yakni keselamatanku. Maka istri yang dicintainya dan cerdas itu menghiburnya dengan percaya diri dan penuh keyakinan. Khadijah yang usianya lebih tua, lebih matang cara berpikirnya. Waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun. Berarti Khadijah waktu itu umurnya udah 55 tahun. Menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjaga kita wahai Abul Qasim. Bergembiralah wahai putra pamanku dan teguhkanlah hatimu demi jiwaku yang ada di tangannya. Sungguh aku berharap agar Anda menjadi nabi bagi umat ini. Khadijah bilang, marah-marah lagi, ya ngapain di rumah tidur enak tuh, ngapain keluyuran tidur. Enggak begitu istri yang saleh. Dia kasih semangat. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Khadijah bersumpah, wallahi Allah tak akan menghinakanmu. Kenapa? Sesungguhnya Anda telah menyambung silaturahmi, jujur dalam berkata, menyantuni anak yatim, memuliakan tamu, dan menolong para pelaku kebenaran. Ini yang menyebabkan Khadijah yakin betul suaminya gak akan celaka. Kenapa? Satu, dia orang yang suka menyambung silaturahmi. Maka ini keutamaan bagi orang yang suka silaturahmi, dijaga oleh Allah. Yang kedua, jujur dalam berkata. Kalau ditanya, itu jawabannya iya, enggak. Jangan orang ditanya, jawabannya panjang marah-marah. Iya, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak salah, kenapa resah? Jangan dapat pertanyaan, kemudian jawabannya bertele-tele, menutupi. Itu namanya enggak jujur. Hal yang begitu bahaya. Karena kejujuran kita itu yang akan menyelamatkan kita. Kemudian yang ketiga, menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu pahala yang bisa menyebabkan Allah melindungi kita. Memuliakan tamu. Ini tamu ini dihargai, dihormati. Dan menolong para pelaku kebenaran. Maka menjadi tentramlah hati Nabi berkat dukungan ini. Dan kembalilah ketenangan beliau karena pembenaran dari istrinya dan keimanannya terhadap apa yang beliau bawa. Jadi istri yang salehah bisa menenangkan, menenteramkan hati suaminya. Suami dagang tahu-tahu gak laku pulang, sedih. Kenapa mas dagang gak laku?
ya sabar. Sekarang nggak laku mungkin besok laku. Kan yang masih kemarin aja belum habis kita makan. Suaminya tenang. Teman dagang nggak laku dasar suami on. Nggak capek berangkat pergi begitu diomelin aja, pusing seperti ini. Akhirnya yang tinggal di masjid nggak pulang-pulang. Jadi istri yang salehah jangan suka marah-marah dengan suami. Pulang tuh pengen istirahat, pengen tenang, maka disambut suaminya. Namun hal itu belum cukup bagi seorang istri yang cerdas dan bijaksana. Bahkan beliau dengan segera pergi menemui putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian beliau ceritakan perihal yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal ini pendeta, pamannya Khadijah. Dia pendeta, maka didatangi oleh Khadijah, cerita, "Wahai Waraqah bin Naufal, pamanku, suamiku mengalami kejadian begini-begini." Maka tiada ucapan yang keluar dari lisan Waraqah bin Naufal kecuali Kudus, Kudus. Maksudnya malaikat Jibril yang datang itu Kudus, Kudus. Karena orang Nasrani menganggap malaikat Jibril dengan Kudus. Demi yang jiwa Waraqah ada di tangannya, jika apa yang kau ceritakan kepadaku itu benar, maka sungguh telah datang kepadanya Namusul Kubra, sebagaimana yang telah datang kepada Musa dan Isa dan juga Nuh alaihi salam secara langsung. Tatkala melihat kedatangan Nabi, sekonyong-konyong Waraqah berkata, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah Nabi bagi umat ini." Jadi kata pendeta Waraqah begitu melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah Nabi umat ini. Pastilah mereka akan mendustakan dirimu, menyakiti dirimu, mengusir dirimu, dan akan memerangimu. Seandainya aku masih menemui hari itu, sungguh aku akan menolong agama Allah. Kata Waraqah, coba kalau aku masih hidup, kejadian itu masih ada saya hidup, maka saya akan menolong dinullah. Kemudian dia mendekat kepada Nabi dan mencium ubun-ubunnya. Waraqah mendekat sama Muhammad, ubun-ubun Nabi dicium. Karena orang Arab itu menghormati orang itu dengan mencium ubun-ubunnya. Karena ada 4 macam ciuman. Yang pertama ciuman penghormatan, ciuman anak kepada orang tua, ciuman murid kepada guru, itu yang dicium ubun-ubunnya atau dahinya. Dicium dahinya. Yang kedua, ciuman kasih sayang, itu ciuman orang tua kepada anak, maka yang dicium anak itu pipinya, mencium anak itu pipi. Yang ketiga, ciuman bid'ah, cium kaki orang. Yang keempat, ciuman syahwat, itu ciuman suami kepada istrinya, maka bebas mau di mana saja. Tapi kalau menghormati orang, yang dicium kening. Maka Nabi SAW bersabda, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, betul. Tiada seorang pun yang membawa sebagaimana yang engkau bawa, melainkan pasti ada yang menentangnya. Kalau saja aku masih mendapatkan masa itu, kalau saja aku masih hidup. Tidak berapa lama kemudian Waraqah wafat. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Jadi kata Waraqah, tidak ada orang yang membawa seperti yang kamu bawa kecuali banyak yang menentang. Dari sinilah hiburan buat kita. Kalau kita mendakwahkan kebenaran, mengajak orang untuk bertauhid, meninggalkan syirik, mengajak manusia kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, pasti akan ada yang menentangnya. Begitulah dakwah, kadang diusir dari suatu tempat pindah ke tempat lain. Itu udah dari zaman dulu. Belum lagi Nabi berdakwah sudah diberitahu oleh pendeta Waraqah.
Tidak ada orang yang membawa sebagaimana yang engkau bawa, melainkan dia pasti banyak yang menentang. Maka menjadi tenanglah jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar penuturan Waraqah, dan beliau mengetahui bahwa akan ada kendala-kendala di saat permulaan berdakwah. Siap. Dakwah pasti ada tantangan, ada rintangan. Banyak rintangan, banyak beban. Beliau juga menyadari bahwa itu adalah sunnatullah bagi para nabi dan orang-orang yang mendakwahkan agama ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang berdakwah, maka jangan heran nanti akan ada permusuhan dari keluarga sendiri, dari tetangga, dari yang lain. Itu pasti ada. Dan itulah nikmatnya orang berdakwah tatkala ada tantangan. Semoga Allah tidak menguji kita dengan ujian yang kita tidak sanggup menghadapinya. Semoga Allah memberkahi dakwah kita dan semua yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah melindungi kita dari tahdir dan fitnah serta wabah dan dampak buruknya. Maka beliau menapaki jalan dakwah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Dan beliau mendapatkan banyak gangguan dan intimidasi. Adapun Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang pertama kali masuk Islam. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa wanita pertama masuk Islam? Jawabannya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang pertama masuk Islam dari wanita adalah Khadijah. Beliau adalah seorang istri yang mencintai suaminya dan juga beriman. Ia berdiri mendampingi suaminya sallallahu alaihi wasallam, suami yang dicintainya, untuk menolong, menguatkan, membantu serta menolong beliau dalam menghadapi kerasnya gangguan dan ancaman. Sehingga dengan itulah Allah meringankan beban Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ini berat. Kalau kita lagi dakwah di luar berat, di rumah diomelin istri, aduh tambah lemes. Maka ketika kita berdakwah menghadapi umat yang berat, pulang ke rumah dihibur oleh istrinya, diberi semangat oleh istrinya, didukung, maka tenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah hikmah kenapa Allah Ta'ala takdirkan Muhammad menikah dengan Khadijah. Karena di balik kesuksesan seorang suami, di sana ada peran aktif seorang istri. Jadi kalau suami di luar sukses, itu karena dukungan istrinya di rumah, karena doa istrinya di rumah. Maka tidak boleh meremehkan istri kita. Tidaklah beliau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, baik penolakan maupun pendustaan yang menyedihkan beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah melapangkannya melalui istrinya. Bila beliau kembali ke rumahnya, istrinya menghiburnya. Begitulah wanita harusnya ya. Kalau suami lagi ada masalah di kantor, ada masalah di luar, pulang dihibur. Jangan yang ditanyain duit aja, dapat berapa? Ya pulang yang ditanya duit. Ya kalau pas suaminya dapat, kalau lagi gak dapat sama. Lihat dong Khadijah, suri toladan yang baik, kasih banyak sama suami, alhamdulillah. Kasih sedikit juga, alhamdulillah. Yang paling bagus gitu, suami ngasih dikit senyum, suami ngasih banyak ngakak gitu. Gak ada sedihnya. Yang hebat lagi istri, Masya Allah, dia biasa dikasih bulanan. Begitu dikasih uang 5, jatah bulan ini, gak usah mas. Kenapa? Yang bulan kemarin aja masih ada.
Ada nggak istri begitu? Kalau ada, jangan dikubur kalau belum mati. Beliau Khadijah meneguhkan pendiriannya, menghiburnya, membenarkannya, dan mengingatkan tidak berartinya celaan manusia pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Khadijah, udah jangan tanggap itu cacian orang, makian orang. Gak ada artinya itu, dikasih tahu. Udah maju terus, semangat. Gak ada gunanya itu pujian manusia, gak ada gunanya celaan manusia. Dipuji-puji manusia jangan terbang, dicela-cela manusia jangan tumbang. Maju terus apapun yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Karena tadi pulang dari Gua Hira, Muhammad berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jangan selimutan terus, bangun. Kamu sudah enak wahai Muhammad, hidup sama Khadijah 15 tahun. Dari umur 25 sampai 40, udah senang hidup dengan janda kaya raya. Sekarang udah 40 tahun. Qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Maka semenjak itu Nabi berjuang sampai 23 tahun. Umur beliau 60 tahun wafat. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu maka bersihkanlah. Wa rubza fahzur, dan perbuatan dosa tinggalkan. Ada yang mengartikan berhala itu jauhkan. Wa tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi dengan maksud untuk memperoleh yang lebih banyak. Jangan kamu memberi tapi tujuannya biar dapat yang lebih banyak. Jangan. Wa li rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabar. Di dalam menjalankan perintah Allah kita ini harus bersabar. Sejak saat itu Rasulullah SAW mulai lembaran hidup baru yang penuh berkah dan bersusah payah. Sudah saatnya berjuang terus. Beliau katakan kepada sang istri yang beriman bahwa masa untuk tidur dan bersenang-senang telah habis. Khadijah radhiyallahu anha turut mendakwahkan Islam di samping suaminya. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada beliau. Suami istri dakwah dua-duanya. Muhammad berdakwah, Khadijah juga berdakwah. Di antara buah yang pertama adalah Islam Zaid bin Harithah dan juga keempat putrinya. Semoga Allah meridhoi mereka seluruhnya. Hasil dakwahnya Khadijah, satu, Zaid bin Harithah masuk Islam. Yang kedua, empat putrinya, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, semuanya masuk Islam. Mulailah ujian yang keras menimpa kaum muslimin dengan berbagai macam bentuknya. Akan tetapi Khadijah berdiri kokoh di sebuah gunung yang tegar. Beliau wujudkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami beriman tanpa ada ujian? Orang hidup aku beriman pasti ada ujiannya. Maka kita juga pasti akan mendapatkan banyak ujian.
Allah memilih kedua putranya yang bernama Abdullah dan Al-Qasim untuk menghadap Allah tatkala keduanya masih kanak-kanak. Abdullah meninggal dunia, Qasim juga meninggal dunia. Sedangkan Khadijah tetap bersabar. Beliau juga melihat dengan mata kepalanya bagaimana Sayyidah pertama dalam Islam yang bernama Sumayyah tatkala menghadapi sakaratul maut. Karena siksaan dari para taghut hingga jiwanya menghadap Sang Pencipta dengan penuh kemuliaan. Ada budak namanya Sumayyah masuk Islam, disiksa oleh majikannya, ditusuk kemaluannya dengan tombak, kemudian mati. Khadijah menyaksikan itu. Perjuangan yang luar biasa di awal Islam. Beliau juga harus berpisah dengan putri dan buah hatinya yang bernama Ruqayyah, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena putrinya hijrah ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan orang-orang musyrik. Beliau menyaksikan dari waktu ke waktu yang penuh dengan kejadian besar dan permusuhan. Akan tetapi tidak ada istilah putus asa bagi seorang mujahidah. Khadijah seorang pejuang. Banyak sekali tantangan dan rintangan, tapi enggak putus asa, maju terus. Beliau melaksanakan setiap saat apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku ajran katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu. Habis hartanya Khadijah buat belain suaminya. Habis hartanya Khadijah buat mendukung suaminya. Dan dirimu, Khadijah ikut susah ngikutin suaminya. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi kita dalam hidup ini pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan. Selanjutnya, beliau juga telah menyaksikan seluruh kejadian yang menimpa suaminya Al-Amin As-Siddiq, yang mana beliau berdakwah di jalan Allah. Namun beliau menghadapi segala musibah dengan kesabaran. Semakin bertambah berat ujian, semakin bertambahlah kesabaran dan kekuatannya. Itulah cinta sejati. Jangan kalau lagi enak, lagi banyak duit, setia. Begitu duit lagi kurang, banyak acara. Hidup ini ujian. Semuanya akan meninggal. Harta yang kamu kumpulkan gak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah iman dan amal saleh. Yang dikenal oleh pasangan suami istri adalah kebaikan-kebaikan. Pada saat itu beliau bersumpah dengan sumpah yang menunjukkan keteguhan, yang menetapi kebenaran yang belum pernah dikenal oleh orang-orang sebelumnya dan tidak bergeming dari prinsipnya walaupun selangkah semut. Nabi dan Khadijah banyak sekali tantangan rintangan. Sampai mau dibunuh Muhammad, datang para pembesar kaumnya menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, hentikan keponakanmu dari berdakwah. Kalau tak mau berhenti, kami akan menghentikannya. Jadi kami akan bunuh. Maka ketika Muhammad SAW datang ke rumah pamannya, maka paman
temannya pun mengatakan, wahai Muhammad, telah berkumpul kaumku para pembesarnya kepadaku menyuruhmu berhenti dakwah. Kalau tidak, mereka akan menghentikanmu dengan paksa. Apa kata Muhammad SAW? Demi Allah, wahai paman, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka sanggup meletakkan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Begitu prinsip Muhammad SAW dan juga istrinya Khadijah. Lebih baik mati daripada dakwah harus berhenti. Gak peduli. Daripada dakwah harus berhenti, lebih baik mati. Begitu semboyan orang-orang yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila telah mengamanahkan kepada kita untuk dakwah terus. Tapi berat, banyak tantangan. Namanya orang hidup ya berat. Tapi banyak masalah. Hidup ini memang masalah. Ente baru lahir udah bikin masalah. Baru lahir kita bikin masalah enggak? Masalah buat ibunya, buat bapaknya. Jadi masalah. Terus makin gede makin banyak masalah. Lihat anak kita dari semenjak lahir terus masalah buat kita orang tuanya. Tetapi kalau kita menikmatinya, memang ini hidup berjuang. Jangan kemudian anak bandel, anak nakal, anak begini, jangan. Itu tantangan buat kita punya anak. Perjuangan kita, didik dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan mengharapkan ganjaran dari Allah. Apa yang kita suapkan ke mulut anak kita, itu pahala. Sekali nyuap satu pahala, sekali nyuap satu pahala. Itu pahala gak ada berhenti-berhentinya. Pagi-pagi memandikan anak, itu pahala besar. Menyisir rambutnya. Jangan anaknya cuma diteriakin doang. Hendaknya dididik. Kalau sudah bisa mandi sendiri, ya mandi sendiri. Diajari bagaimana caranya. Itu pahala setiap hari bagi wanita. Jangan mengeluh hidup banyak masalah. Hidup ini memang masalah. Kalau kita mau senang-senang, mau santai-santai, nanti di surga insya Allah. Semoga kita semua ketemu di surga. Tahu dari ngaji lagi dari surga. Mungkin di surga bisa juga ngaji lagi. Sebab di surga itu diinginkan apa yang biasa kita inginkan di dunia. Dan Allah penuhi. Maka orang di dunia senangnya ngaji, nanti mungkin di akhirat ya Allah, aku ingin bikin pengajian. Ternyata di dunianya panitia. Di surga masih pengen jadi pengajian. Kemudian ustadznya gimana di sana? Sebab ada orang di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabb, aku ingin bercocok tanam. Ada di surga orang minta bercocok tanam. Kata Allah, wahai hambaku, tidakkah cukup karunia yang telah kuberikan? Kata si hamba, cukup ya Rabb, tapi aku ingin bercocok tanam. Kemudian diizinkan dia bercocok tanam di surga. Pagi nanam, sore panen. Pagi nanam, sore panen. Terus ya, sampai hasilnya menumpuk seperti gunung. Lalu Allah tersenyum dan mengatakan, memang manusia tak pernah ada puasnya. Kata sahabat Muhajirin, pasti itu orang Ansor ya Rasulullah. Sebab orang Ansor penghasilannya bercocok tanam, nanam korma.
Nah, kalau kita masuk surga nanti saja pengen pengajian lagi asyik. Begitulah Sayyidah Mujahidah tersebut telah mengambil suaminya Rasulullah SAW sebagai contoh yang paling agung dan tanda yang paling nyata tentang keteguhannya di atas iman. Oleh karena itu, kita mendapatkan tatkala orang-orang Quraisy mengumumkan pemboikotan mereka kepada kaum muslimin untuk menekan dalam bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, dan mereka tulis naskah pemboikotan tersebut, kemudian mereka tempel di dinding Ka'bah. Khadijah tidak ragu untuk bergabung dengan kaum muslimin bersama dengan kaumnya Abu Thalib, dan beliau tinggalkan kampung halaman yang tercinta untuk menempa kesabaran selama 3 tahun bersama Rasul dan orang-orang yang menyertai beliau menghadapi beratnya pemboikotan yang penuh dengan kesusahan. Jadi ketika Nabi dakwah nggak bisa dihentikan, dakwah nggak bisa dihentikan, itu diboikot. Kabilah-kabilah lain nggak mau beli kepada pedagang dari kabilah Nabi dan nggak mau jual kepada kabilah Nabi. Akhirnya Nabi dan kabilah-kabilah yang menolongnya terkurung di lembah, di Zim. Terkurung di lembah, nggak bisa jual beli sama pihak luar. Diboikot. Akhirnya mereka kehabisan perbekalan makanan, nggak ada yang dimakan kecuali daun-daun yang tumbuh di lembah, sehingga kotoran mereka seperti kotoran kambing. Dan itu berlangsung 3 tahun. 3 tahun nggak boleh jual beli dengan mereka. Dan Khadijah radhiyallahu anha sudah lanjut usianya, mengalami penderitaan begitu sakit-sakitan. Dan menghadapi kesenangan-menangan para penyembah berhala hingga berakhirlah pemboikotan yang telah menimpa kepada beliau, yang beliau hadapi dengan iman, dengan tulus, dengan tekad baja yang tidak kenal lelah. Sungguh Sayyidah Khadijah telah mencurahkan segala kemampuannya untuk menghadapi ujian tersebut saat beliau berusia 65 tahun. Udah 65 tahun. Khadijah radhiyallahu anha mengalami pemboikotan. Selama 6 bulan setelah berakhirnya pemboikotan itu, wafatlah Abu Thalib, pendukung Nabi, wafat. Kemudian menyusul pula seorang mujahidah yang sabar, semoga Allah meridhai beliau, yakni 3 tahun sebelum hijrah, Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Begitulah perjuangan. Dengan wafatnya Khadijah, maka meningkatlah musibah yang Rasulullah SAW hadapi. Karena bagi Rasulullah SAW, Khadijah adalah teman yang tulus dalam perjuangan Islam. Khadijah teman yang tulus dalam perjuangan Islam. Susah banget. Begitulah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang telah pergi menghadap Rabbnya setelah sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Setelah beliau berhasil menjadi teladan terbaik dan paling tulus dalam berdakwah di jalan Allah dan berjihad di jalannya. Khadijah teladan yang terbaik. Dia berjuang sampai wafat. Makanya Nabi selalu terkenal dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kalau anak tirinya berjalan, Nabi melihat, la ilaha illallah, halah. Ingat istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kalau ada iparnya, saudaranya Khadijah, terdengar suaranya, dia pun mengatakan, fulan, sebut namanya, dia ingat istrinya Khadijah.
Kadang di depan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebut-sebut Khadijah. Ya Allah, Khadijah. Cemburu Aisyah mengatakan Khadijah yang nggak ada wanita lain aja. Perempuan memang suka begitu. Nabi marah sama Aisyah. Siapa yang bisa menggantikan Khadijah? Dia beriman tatkala orang-orang memusuhiku. Dia begini, dan aku punya anak juga dari Khadijah. Semenjak itu Aisyah udah diem, gak berani lagi sebut-sebut Khadijah. Kuat sekali kenangannya Khadijah di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hubungannya, beliau menjadi seorang istri yang bijaksana, maka beliau mampu meletakkan urusan sesuai dengan tempatnya dan mencurahkan segala kemampuannya untuk mendatangkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah beliau berhak mendapatkan salam dari Rabb-Nya dan mendapatkan kabar gembira dengan rumah di surga yang terbuat dari emas. Dan Nabi pernah mengatakan kepada Khadijah, ada salam dari Allah. Kalau kita dapat salam dari Pak Ustaz tadi semua, ini salam dari siapa? Dari Allah. Dapat salam dari Allah. Kemudian kabar gembira buat Khadijah, rumah di surga yang terbuat dari emas. Radhiyallahu anha. Tidak ada kesusahan di dalamnya dan tidak ada pula keributan di dalamnya. Karena ketika di dunia Khadijah nikah dengan Nabi, banyak sekali rintangan, tantangan, kesusahan, kesulitan. Maka kabar gembira dari Allah, nanti di surga kau punya rumah dari emas, nggak ada lagi kesusahan, nggak ada lagi pertentangan dan penantangan dan berbagai macam tantangan. Karena itu pula Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Lihat teks hadis tersebut dalam Sahihul Bukhari tentang keutamaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bab pernikahan Nabi dengan Khadijah dan keutamaannya. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim tentang keutamaan sebagai bab keutamaan sahabat pada bab keutamaan Khadijah Ummul Mukminin di nomor hadis 2432. Jadi Khadijah wanita yang sangat mulia. Ya Allah, rahmatilah Khadijah binti Khuwailid As-Sayyidah At-Tahirah, seorang istri yang setia dan tulus, mukminah mujahidah di jalan dinnya dengan seluruh apa yang dimilikinya dari perbendaharaan dunia. Semoga Allah memberikan balasan yang paling baik karena jasa-jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Amin. Inilah pelajaran kita pagi hari ini, cinta pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya yang salihah yaitu Khadijah binti Khuwailid. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surga. Amin. Silahkan kalau ada yang bertanya. Pertanyaan, ada pernyataan yang menyatakan cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Bagaimana menurut
Islam pernyataan tersebut. Ini satu hal yang nyata di tengah kehidupan, bahwa anak wanita itu cinta pertamanya kepada ayahnya ketika masih kecil pada umumnya. Jadi pembicaraan ini adalah pada umumnya anak perempuan cinta sama ayah. Akan tetapi tidak semua anak mencintai ayah. Tidak semua anak mencintai ayah. Ada anak yang benci dengan ayah. Ada anak yang benci dengan ayah karena masa lalunya. Jadi anaknya ini, Masya Allah, sakit tidak diobati, bahkan pernah pingsan katanya 3 hari. Ketika dia sembuh sehat, diberikan kepada orang lain. Jadi anaknya ini, sudah siapa yang mau ngurus sama saya, sakit-sakitan mulu dia. Itu kayak padahal anaknya pintar sekolahnya. Ketika sudah besar dididik oleh tetangganya, diminta lagi. Bukan untuk disayang, tapi mau dititipkan kepada saudaranya yang lain. Sampai sekarang dia masih menaruh dendam dengan ayahnya. Adik-adiknya disekolahkan, tapi dia tidak disekolahkan, sehingga orang lain yang menyekolahkan, dan berbagai macam kisah yang diceritakan. Maka tidak semuanya wanita itu cintanya kepada ayahnya. Dan kisah seperti itu hendaknya menjadi pelajaran kepada kita sebagai seorang ayah. Hendaknya sayang kepada anak-anaknya. Jangan kira kezaliman kita kepada anak kita tidak terekam di benak mereka. Hati-hati dari zalim sama anak. Itu anak ingat terus dulu ayah saya begini. Itu terekam. Adapun kalau orang tua atau ayah tegas dalam kebenaran, waktunya sholat harus sholat, nggak mau sholat disabat, itu ingat juga anaknya. Tetapi ingat dengan kesenangan, kebanggaan punya ayah yang disiplin. Tetapi kalau menyia-nyiakan hak anak, itu anak akan kecewa, terus kecewa, sampai ketika ada problem, ada masalah besar yang dihadapi oleh si anak tadi, dia tidak ada tempat mengadu kepada orang tuanya, kepada keluarganya, dia hanya mengadu kepada Allah saja. Kenapa kamu gak mengadu kepada ayahmu, kepada abahmu? Gak ada gunanya dengan mereka. Tidak ada gunanya mengharapkan kebaikan mereka. Ya, jadi kalau pernyataan seperti ini, cinta pertama ada ayahnya, boleh dan benar. Dan Islam tidak melarang dan wajib untuk berbakti sama ibu dan bapak. Apakah ibu bapak kita baik kepada kita di waktu kecil ataupun tidak? Sekiranya orang tua kita melahirkan kita, kemudian kita dibuang di pinggir jalan, maka kalau kita sudah dewasa besar dipungut orang, tetap berbakti sama ibu bapak kita. Sebab ibu bapak kita telah berbuat baik kepada kita. Baik apanya orang dibuang di pinggir jalan? Baiknya dia ketika mengandung kita, tidak digugurkan ketika di kandungan. Baiknya orang tua kita ketika meletakkan kita di pinggir jalan. Coba kalau diletakkan di kandang buaya, habis kita. Dia masih meletakkan di pinggir jalan sehingga bisa dipungut orang. Sampai seperti itu.
Biarlah kezaliman orang tua Allah yang membalasnya. Tetapi kita sebagai anak tetap berbakti kepada kedua orang tua. Janganlah keburukan dibalas dengan keburukan. Balas keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan kita yang kita berikan kepada orang tua kita ditonton, dilihat, direkam oleh anak-anak kita. Apabila anak-anak kita melihat kita dalam kebaikan, insya Allah nantinya anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Sebab al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Allah. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, bagaimana cara menyikapi seorang suami yang pendiam, tapi bila ada masalah di ruang dan sikap dan wajah kelihatan, namun kalau ditanya hanya menjawab tidak apa-apa. Jazakallahu khairan. Suami yang pendiam, alhamdulillah, daripada suami yang pemarah. Kita bersyukur punya suami yang pendiam, bukan pemarah. Kemudian kalau dia ditanya nggak ada apa-apa, karena dia tidak ingin membebani istrinya. Dia nggak mau problem yang dia hadapi kemudian menyeret istri. Dia pendam sendiri, dia telan sendiri. Atau mungkin pernah juga suami mengeluhkan tentang problemnya kepada istrinya, tapi si istri justru malah mungkin masa bodoh, tidak bisa memberikan solusi, atau mungkin bahkan dimarahi. Akhirnya suami udahlah, gara-gara ngomong bikin masalah, mendingan diem aja. Ada apa mas? Enggak ada apa-apa. Karena mungkin ketika disampaikan bukannya solusi yang diberikan, tapi menambah runyam permasalahan. Ketika itulah kadang suami lebih baik diam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh istri? Yang pertama doa. Doakan suamimu agar diselesaikan permasalahannya, agar diberikan kebaikan dunianya dan akhiratnya. Dan terus pura-pura gak tahu masalah. Jangan nyari-nyari pengen tahu, coba periksa HP-nya, lagi ada masalah apa sih? Jangan. Sudah. Yang penting suami pulang, nafkah jalan terus. Nah, kita bersyukur punya suami yang begitu. Walaupun dia diam. Karena ada kalanya suami yang banyak ngomong justru dosa. Dia gibahin keluarganya, dia gibahin teman kantornya, dia gibahin, malah banyak dosa. Diam dalam Islam ada kalanya diutamakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang yang dikatakan mogok itu yang seperti apa ya Ustaz? Hukum Indonesia apakah termasuk hukum mogok? Ini pertanyaan mancing-mancing. Maka bukan saya yang jawab, biar orang lain saja yang jawab. Adapun tauhid yang kita baca dalam kitab Al-Usul As-Salasa, ada 5 pembesar tauhid. Yang pertama, iblis laknatullah. Yang kedua, orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan seperti Fir'aun, Namrud. Yang ketiga, orang yang disembah-sembah dan dia ridho seperti tukang sihir, dukun. Mereka adalah tauhid. Kemudian
Yang keempat, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Kemudian juga yang termasuk taubat adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah cinta itu suatu anugerah? Itu lagu. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Apakah cinta itu suatu anugerah? Kalau melihat kisah cinta Rasulullah, iya. Jadi cinta itu anugerah. Ada kalanya cinta itu dicabut dari hati seorang hamba. Nabi SAW didatangi oleh Hasan dan Husain. Di sana ada Aqra bin Habis. Nabi mencium Hasan dan Husain. Kata Aqra, aku punya 10 anak, aku gak pernah menciumnya. Maka Nabi melihat kepadanya dan berkata, "Ma la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak penyayang, maka dia tidak akan disayang. Apa kamu tidak takut kalau Allah cabut kasih sayang dari hatimu? Jadi kasih sayang ini adalah karunia dari Allah yang harusnya kita pupuk, yang harusnya kita kembangkan. Hidup ini akan terasa nikmat, bahagia apabila masih ada kasih sayang. Tetapi kalau sudah hilang kasih sayang, maka hidup tidak akan tenang. Ada kalanya atasan menembak bawahan, bawahan menembak atasan karena sudah tidak ada apa? Kasih sayang. Bagaimana dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan? Padahal cintanya tulus. Ada kalanya orang nggak tahu kalau orang lain itu mencintainya, sehingga dia mencintai, tapi dia nggak tahu dicintai. Maka kalau kau cinta, katakan cinta. Cinta yang menyimpang dengan dalih saling sama-sama mencintai yang akhirnya bercerai dengan pasangannya kalau menikah. Oh, ini dosa. Berdosa kalau kita merusak hubungan rumah tangga orang. Tidak boleh. Misalnya ada orang lagi punya problem dengan suaminya, lalu masuk orang ketiga, akhirnya bercerai dengan suami pertama, nikah dengan laki-laki berikutnya. Ini haram, dosa besar, merusak rumah tangga orang. Adakah jodoh dunia akhirat? Orang-orang yang berkeluarga, apabila semuanya masuk surga, nanti Allah akan pertemukan di surga, sehingga selesai pertanyaan alam kubur. Kemudian orang mukmin dibentangkan permadani dari surga. Dia mengatakan, "Ya Allah, segerakan hari kiamat. Ya Allah, segerakan hari kiamat." Jadi mereka ingin berjumpa dengan keluarganya. Adapun orang kafir ketika tidak sanggup menjawab pertanyaan kubur, maka dia berdoa, "Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Jangan tegakkan kiamat." Dia takut dengan kiamat. Kalau kubur atau siksanya sedemikian berat, apalagi nanti di hari kiamat. Semoga kita kumpul dengan keluarga kita di surga. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana batasan istri di saat ngambek atau marah kepada suami jika dalam hal ini suami melakukan kesalahan? Jangan jadi istri yang suka
Jangan terpengaruh dengan artis. Artis itu sekarang cerai 3 bulan, masa sudah selesai nikah lagi. Kalau kita tidak mau, jadi jangan gampang minta cerai. Suami punya kesalahan, jangankan suami kita, Rasulullah SAW juga punya kesalahan. Orang-orang besar juga punya kesalahan. Kalau mau cari suami yang gak punya salah, ya nanti di surga. Kalau di dunia, suami kita tempatnya salah dan lupa. Suami itu kadang egois, suami itu kadang nyebelin, suami itu begitulah suami. Maka istri suruh sabar. Tunaikan kewajibanmu kepada suami, minta hakmu kepada Allah. Tunaikan kewajibanmu kepada suami dan minta hakmu kepada Allah. Lihat orang-orang yang di bawah kita. Kita alhamdulillah suami kasih nafkah, tidak disuruh kita bekerja. Banyak istri-istri yang disuruh dia cari nafkah. Suaminya di rumah merokok, mabuk, makan maunya enak. Begitu berapa banyak keluarga yang seperti itu. Kita suami kita Masya Allah mengizinkan untuk ngaji, memberi fasilitas untuk ngaji, dibeliin motor, dibeliin rumah, dibayarin kontrakan kalau yang kontrak. Itu harusnya banyak sekali kebaikan suami. Maka kalau melihat kesalahan suami, lihatlah sekian banyak kebaikan-kebaikannya. Ingat dulu waktu berjalan sepayung berdua. Ingat masa-masa indah dengan suami. Insya Allah dengan begitu rumah tangga bisa dipertahankan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matirna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al faqrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.